Untung saya tak ada di situ. Kalau sempat saya ada di situ, apakah jenazah ini baik? Tak baik. Dulu dia tak mau di belakang imam sama sekali. Apa kata Pak Imam? Jangan marah-marah Ustaz Somad. Bagaimanapun juga dia ini adalah hamba Allah. Mari kita antar kepada cacing-cacing yang sudah menunggu dia. Maka sampai masanya kita akan mati juga. Yang kita bawa ini mana? Inilah langkah-langkah kaki. Inilah sholat berjamaah. Inilah salam bersalaman. Mamin muslimah ini ada dua orang muslim yaltaqiyani berjumpa wa yatasafa'ani berjabat tangan illa ghufira lahum, diampunkan Allah dosa keduanya malam yatafarraqa, sebelum berpisah diampunkan Allah. Bersalaman, assalamualaikum Pak Wali apa kabar, assalamualaikum Habib Mahdi apa kabar, assalamualaikum Ustadz Buya Kiai apa kabar. Berjumpa, bertatap muka, mata bertatap mata jendela jiwa, ada semangat magnet. Apa kabar, sehat. Selesai sholat salaman, habis sholat salaman, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tadi saya diajak salaman sebelah kanan, saya salaman. Diajak salaman sebelah kiri, salaman. Pak Ustadz, apa boleh salaman selesai sholat? Apa salahnya? Kata Imam Nawawi, kalau sebelum sholat tadi sudah salaman, habis sholat ada yang ngajak salaman, ya boleh, mubah. Yang belum sholat tadi dia belum salaman, selesai sholat dia salaman, sunnah. Sebelum sholat sebelum salaman, selesai sholat baru salaman, sunnah. Sebelum sholat sudah salaman, habis sholat salaman lagi, mubah. Yang nggak boleh itu sedang sholat salaman. Allahu Akbar. Pak Wali saya Pak, itu baru tak boleh. Tidak usah dipermasalahkan yang tak masalah. Maka ini semua menjalin ukhuwah Islamiyah. Apalagi anak-anak muda yang sudah hijrah ini. Padahal ini malam Ahad, malam libur, malam Minggu, orang tengah malam, tapi subuh masih tetap ramai, melimpah ruah sampai ke belakang, sampai ke tepi jendela. Apa maknanya? Ini menunjukkan anak-anak muda tidak tinggal sholat subuh berjamaah. Allahu Akbar. Di sebagian tempat ngadu orang tuanya, alhamdulillah Ustaz Somad, setelah anak saya selalu ngikuti kajian Ustaz. Dulu dia cuma sholat subuh aja, sekarang anak saya itu saya nengok dia Pak Ustaz. Kenapa? Sekarang sholat duhanya pun sudah pakai kunut. Jam 7.30 tutup jendela, rapatkan horden, matikan lampu, sholli fardhus subhi. Allahumma dina fi man hadain. Mak ngintip dari balik jendela, ya Allah, anakku sejak ikut pengajian Ustaz Somad nih, sampai Ustaz Somad, kira-kira kalau duha pakai kunut itu mazhab apa ya? Mazhab kesiangan. Mana ada duha berkunut? Ini tak betul. Oleh sebab itu kita jaga keistiqomahan ini. Ingat, serigala hanya akan menerkam al-ghanam al-qasiyah, kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Nanti setiap 3 bulan sekali di BKB akan ada terus tabligh akbar. Macam-macam ustaz akan didatangkan dari macam-macam negeri, dari Jakarta, dari Surabaya, para habaib dari Yaman dihadirkan. Maka tinggal datang saja, 3 bulan sekali datang, hadir, melimpah ruah. Apa setelah itu? Deklarasi, berbagai macam deklarasi. Deklarasi tolak narkoba, deklarasi tadi malam majukan ekonomi umat, belanja kepada orang-orang Islam dengan berjamaah. Maka bukan sekedar datang ngumpul pulang, enggak, tapi ada langkah-langkah setelah itu. Macam-macam ustaz. Jangan Ustaz Somad teruslah. Oke, macam-macam ustaz. Sekarang kan ustaz ini ada spesialisasinya. Ada ustaz yang khusus zikir aja, Ustaz Arifin Ilham. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar, muhasabah. Ya Allah, dosa kami begitu banyak ya Allah. Oh, nangis semua jamaah. Apa yang kau tangiskan? Sertifikasi belum cair di mana? Nangis itu karena dosa, karena maksiat. Wah, 3 bulan yang akan datang, undang lagi ustadz yang lain. Apa nih? Sedekah. Marilah bisa bersedekah. Ada yang sakit mau sembuh, sedekah. Ada yang belum nikah mau nikah, sedekah. Yang sudah nikah mau nikah sekali lagi, sedekah. Wah, ayo bentang semua, buka. Siapa? Ustadz Yusuf Mansur, spesialis sedekah. Nah, 3 bulan lagi, undang lagi. Agim, jagalah hati, jangan kau tangisi, jagalah hati, lentera hidup ini. Ini semua beraneka ragam macam-macam. Saya ustadz yang serius-serius nih tak mau saya Pak Ustadz. Saya mau ustadz yang macam wayang, ustadz cepot. Masa ustadz terus? Saya mau ustazah lah, Mama Dede.
Tak ada alasan untuk tidak mengaji. Ini semua dalam kerangka apa? Yang penting orang mau ngaji aja dulu. Habis itu baca kitab sama habaib sama ulama. Tapi jangan lupa anak-anak kita pendidikan agamanya. Ini kenapa bisa subuh ramai macam ini? Karena orang Palembang mendidik agama kepada anak cucu diwariskan dari para ulama dulu. Baca kitab kuning, baca. Saya ceramah di mana-mana banyak juga yang ngasih hadiah macam-macam. Pergi ke sana, mereka kasih batu cincin. Pulang sampai 3 batu. Pergi ke sana, dikasih sal, dikasih sorban. Tapi ketika saya ceramah di Palembang, datang ibu-ibu, ada yang mau kami beri ke Ustaz. Saya udah curiga, jangan-jangan asal jangan anak gadis saja lah. Apa namanya, Bu? Ini buku almarhum ayah kami. Tak terbaca oleh kami. Kami takut dia menjadi dimakan rayap. Maka kami tengok Ustaz tausiah ceramah, Ustaz baca, mudah-mudahan pahalanya mengalir. Boleh Ustaz tengok, ceritakan apa isinya. Baik, Bu. Begitu saya buka, oh ini, Bu, tafsir. Ada ulama 2 orang, namanya Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, satu lagi Jalaluddin Al-Mahalli. 2 Jalal, maka 2 Jalal, Jalalain. Inilah tafsirnya. Berarti ayah ibu dulu sudah punya kitab tafsir ya. Ini Ustaz buku apa? Ada fikih 4 mazhab, Bu. Yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Maka 4 mazhab ini disusun oleh Imam Al-Jaziri. Inilah kitabnya. Jadi ini kitabnya Pak Ustaz. Ya. Tapi jangan, karena udah saya jelaskan berubah niat tak jadi. Akhirnya buku itu saya bawa ke Riau, saya foto, saya buat kenang-kenangan dari ibu-ibu di Palembang memberikan buku. Apa maknanya? Berarti datuk-datuk nenek moyang mereka dulu orang-orang yang peduli kepada pendidikan agama. Maka ini kurus dilanjutkan. Kalau tidak, anak-anak kita ini kepalanya dirusak macam-macam. Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, YouTube. Ini dipakai orang kafir untuk menghancurkan anak-anak kita. Tapi ternyata orang Palembang memanfaatkan ini. Twitter, YouTube, BBM, WhatsApp. Bukan mereka pakai untuk buat dosa, dipakainya untuk nonton ceramah. Ustaz Somad, kami dari Palembang, kami selalu melihat Ustaz. Kami ingin supaya Ustaz datang ke tempat kami. Kami berdoa siang dan malam supaya Ustaz datang ke tempat kami. Saya sampai ke Palembang ini karena doa-doa mereka yang selalu setiap mereka menonton, mereka berdoa. Mereka menonton, mereka berdoa. Tak apa-apa Pak Ustaz, kadang habis paket 2 giga nih semalam. Luar biasa. Saya perhatikan, di setiap tempat orang kenal sama saya, itu pasti 2. Pertama, ada signal. Yang kedua, ada paket. Masyarakat yang punya signal, punya paket pasti kenal sama saya. Saya udah pantau itu. Ketika saya masuk ke desa tertinggal, impres desa tertinggal, satu pun tak ada yang negur saya. Kenapa? Karena di situ no signal, no paket. Artinya apa? Orang-orang yang punya kemampuan digital, orang-orang yang punya kemampuan ekonomi, maka kalau pendidikan agamanya baik, dia justru bisa terlawan program kafir yang mau merusak. Buktinya anak-anak muda kita tidak pakai YouTube untuk macam-macam, tidak dia pakai WhatsApp untuk berzina, tak dia pakai untuk kenal dengan perempuan tak baik, tapi dia pakai semua ini sebagai sarana. WhatsApp mereka tukar-tukaran video, YouTube mereka pakai untuk berbagi, menyimpan macam-macam ceramah, dan ini semua adalah karena proses pendidikan. Tapi jangan lupa, ibu tetap mendoakan anak setiap pagi, petang, malam. Ya Allah, anak ini sudah kukandung 9 bulan 10 hari lamanya, anak ini kususukan 2 tahun lamanya, mengalir darahku dalam darahnya. Ya Allah, jaga hatinya supaya istiqamah, jaga dia jangan sampai berzina, jaga dia supaya sampai matinya husnul khatimah, jaga dia dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang dapat saya sampaikan subuh penuh berkah ini. Tadi dimaklumkan ada pertanyaan yang bisa saya jawab, yang tak bisa saya jawab saya bawa pulang, nanti baru saya jawab. Saya kirimkan lewat tulisan www.somatmorocco.blogspot.com. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.